Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan ini, saya akan mengisi kuliah melalui video presentasi ini untuk mata kuliah manajemen resiko. Adapun topik yang akan saya bahas di video ini tentang market risk atau resiko pasar. Kita tentu mengetahui bahwa resiko pasar dalam institusi keuangan, khususnya dalam fungsi trading, memiliki fluktuasi yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan kita penting untuk melakukan analisis risiko sehingga mengurangi kerugian. Adapun dalam menganalisis risiko di institusi keuangan atau finansial, ada berbagai ukuran risiko yang dikenal dengan Greek letters. Nah, pengelolaan risiko ini menjadi sangat penting dalam lingkungan keuangan yang dinamis, di mana volatilitas pasar dan peraturan yang terus berubah mempengaruhi keputusan perdagangan. Struktur organisasi dalam manajemen risiko di institusi finansial, yang pertama adalah front office, yang dimana di sini trader yang melakukan transaksi dan bertanggung jawab terhadap exposure pasar, mereka membuat keputusan perdagangan yang berdasarkan analisis pasar dan strategi investasi. Struktur yang kedua yakni middle office, yang dimana di sini mereka mengawasi keseluruhan risiko yang diambil, kecukupan modal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Middle office ini berfungsi sebagai garis pertahanan kedua untuk memastikan eksposur risiko tetap dalam batas yang dapat diterima. Yang terakhir, back office. Bagian ini bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi dan administrasi. Mereka memastikan semua transaksi dicatat dengan benar dan dilakukan penyelesaian dengan pihak terkait. Variabel pertama yakni delta. Coba dibayangkan Anda adalah seorang trader, bekerja di Bank Amerika Serikat, dan bertanggung jawab atas semua perdagangan yang melibatkan emas. Harga emas saat ini diasumsikan 1.300 US dollar per ounce. 1 ounce itu setara dengan 28,35 gram. Di tabel 8.1 menunjukkan ringkasan portofolio Anda. Bagaimana Anda mengelola risiko Anda? Dengan nilai portofolio Anda saat ini adalah 317.000 US dollar. Nah, salah satu cara untuk menyelidiki risiko yang Anda hadapi dengan nilai kembali portofolio yang diasumsikan bahwa terjadi sedikit kenaikan harga emas dari 1.300 US dollar per ounce menjadi 1.300 US dollar, 1 per ounce. Misalnya kenaikannya 0,1 US dollar saja pada harga emas. Nah, ini menurunkan portofolio Anda sebesar 100 US dollar dari 317.000 US dollar menjadi 316.900 US dollar. Berarti bahwa sensitivitas portofolio terhadap harga emas adalah minus 100 dibagi 0,1 atau sama dengan minus 1000. Nah, ini disebut sebagai delta portofolio. Portofolio kehilangan nilai dengan tingkat sekitar 1000 US dollar per kenaikan 1 dolar pada harga emas. Demikian pula, portofolio mendapatkan penurunan nilai dengan tingkat sekitar 1000 US dollar per penurunan 1 US dollar pada harga emas. Ada istilah yang penting dipahami. Yang pertama, eksotik. Ini maksudnya instrumen derivatif yang kompleks. Optimisasi tinggi, kurang liquid, dan penilaian rumit. Kemudian swap. Ini maksudnya adalah
perjanjian untuk bertukar area kas di masa depan. Secara umum, delta dari suatu portofolio terhadap variabel pasar adalah sebagai berikut. Delta P, delta portofolio dibagi delta S, di mana delta S ini adalah sedikit kenaikan nilai dari variabel. Sementara delta P adalah perubahan yang dihasilkan dalam cara terminologi kalkulus. Delta ini merupakan turunan parsial dari nilai portofolio terhadap nilai variabel. Contohnya, trader dapat menghilangkan exposure delta dengan membeli 1000 ons emas. Ini karena delta dari posisi long. Jadi ini investasi jangka panjang. Dalam 1000 ons emas adalah 1000. Posisi tersebut memperoleh nilai dengan tingkat 1000 US dollar per kenaikan $1 dalam harga emas. Ini dikenal sebagai delta hedging, yakni melindungi nilai delta. Jadi ketika perdagangan hedging atau nilai lindung digabung dengan portofolio yang ada, portofolio yang dihasilkan memiliki delta nol atau disebut dengan delta netral. Nah, delta ini dalam konteks keuangan untuk mengukur sensitivitas harga suatu derivatif seperti opsi atau portofolio terhadap perubahan kecil dari harga aset dasar yang mendasarinya. Seperti dalam contoh ini adalah harga emas. Delta hedging, yakni melindungi nilai delta, karena trader mengetahui bahwa portofolio mereka sangat sensitif terhadap perubahan dan harga emas, yakni delta minus 1000, mereka dapat menggunakan strategi delta hedging untuk mengurangi resiko ini. Produk linear. Produk linear maksudnya adalah produk yang nilainya pada waktu tertentu bergantung secara linear pada nilai variabel pasar yang mendasarinya. Contoh kontrak forward adalah produk linear. Produk linear dapat dilindungi nilainya dengan cukup mudah. Sebagai contoh sederhana adalah mempertimbangkan sebuah bank Amerika Serikat yang telah membuat kontrak forward dengan klien korporat, di mana bank tersebut setuju untuk menjual kepada klien 1 juta euro dengan harga 1,3 juta US dollar dalam 1 tahun. Asumsikan bahwa suku bunga euro dan dolar adalah 4% dan 3% dengan perhitungan bunga tahunan majemuk. Ini berarti bahwa nilai sekarang dari arus kas 1 juta euro dalam 1 tahun adalah 1 juta dibagi 1,04. 0,4 ini berasal dari suku bunga euro, yakni 4%. Jadi, nilai sekarang euro adalah 961.538 euro. Nilai sekarang dari 1,3 juta dolar adalah 1.300.000 dibagi 1,03. 0,3 ini dari suku bunga dolar 3%. Jadi nilai dolar sekarang adalah 1.262.136 dolar. Nah, misalkan S adalah nilai 1 euro dalam dolar saat ini. Nilai kontrak saat ini adalah dalam dolar. Persamaannya berikut ini. 1.262.136 US dollar dikurangi 961.538 euro. Di sini S nilai 1 euro dalam dolar saat ini. Ini hanya menentukan nilai kontrak saat ini, selisih antara dolar dengan euro. Nah, nilai kontrak ini berhubungan linear dengan nilai tukar. Jadi delta kontrak tersebut minus 961.538. Kontrak ini dapat dilindungi dengan membeli 961.538 euro. Karena linearitas hedge ini
nilai lindung ini memberikan pelindungan terhadap pergerakan kecil maupun besar pada S. Nah, ketika bank melakukan transaksi sebaliknya dan setuju untuk membeli 1 juta euro dalam 1 tahun, nilai kontrak juga linear terhadap S. Sehingga 961.538 S dikurangi 1.262.136. Bank memiliki delta plus 961.538 dan bank harus melakukan perlindungan dengan melakukan penjualan 961.538. Bank melakukan ini dengan meminjam euro hari ini dengan suku bunga 4% dan segera mengkonversinya menjadi dolar. Nah, 1 juta euro yang diterima dalam 1 tahun digunakan untuk membayar kembali pinjaman. Seperti itu ya, prinsip kerja dari produk linear. Dalam status proses kontrak berhubungan dalam institusi finansial. Jika dibuat grafik, nilai dari produk berbanding lurus dengan nilai dari variabel pasar. Selanjutnya adalah produk yang tidak linear. Hubungan antara nilai produk dan harga aset yang mendasarinya pada waktu tertentu bersifat non-linear. Non-linearitas ini membuat nilai lindung atau hedge menjadi lebih sulit karena dua alasan. Yang pertama, membuat portofolio non-linear delta netral hanya melindungi dari pergerakan kecil pada harga aset yang mendasari. Kedua, kita tidak berada dalam situasi lindung nilai atau lupakan. Karena lindung nilai atau hedge perlu sering diubah-ubah. Ini dikenal sebagai dynamic hedging. Nah, pertimbangkan sekarang. Sebagai contoh, seorang trader yang menjual 100.000 opsi beli Eropa pada saham yang tidak memberikan dividen. Ketika satu, harga saham adalah 41.000 US dollar. Harga kesepakatan atau strike price adalah 50 US dollar. Tingkat suku bunga bebas risiko adalah 5%, volatilitas harga saham adalah 20% per tahun. Waktu jatuh tempo opsi adalah 20 minggu. Ini grafik hubungan antara option price dengan stock price, yang dimana harga opsi fungsi dari stock price. Di sini ada dua tabel 8.3 dan 8.2. Yang dimana tabel ini memberikan dua contoh bagaimana menyeimbangkan ulang yang diasumsikan dilakukan setiap minggu. Seperti disebutkan nilai awal delta untuk satu opsi adalah 0,522 dan delta portofolio adalah minus 52.200. Ini berarti bahwa segera setelah opsi ditulis 2.557.800 harus dipinjam untuk membeli 52.200 lembar saham dengan harga 49 dolar. Nah, tingkat suku bunga pada saat kondisi ini 5%. Ini pada kedua tabel simulasi nilai delta hedging. Biaya bunga sekitar 2.500 US dollar. Oleh karena itu dikeluarkan pada minggu pertama. Pada tabel 8.2, harga saham turun pada akhir minggu pertama menjadi 48,12. Delta turun menjadi 0,458. Posisi long dalam 45.800 lembar saham. Di kondisi sekarang diperlukan untuk melakukan hedging posisi opsi sebanyak 6.400 lembar saham. Oleh karena itu dijual untuk mempertahankan kenetralan delta dari nilai lindung.
Strategi ini biasanya menghasilkan uang tunai sebesar 308.000 US dollar dan pinjaman kumulatif pada akhir minggu 1 berkurang menjadi 2.252.300. Selama minggu kedua harga saham turun menjadi 47,37 US dollar dan delta turun lagi. Hal ini menyebabkan 5.800 lembar saham dijual pada akhir minggu kedua. Selama minggu ketiga, harga saham naik di atas 50 dolar dan delta naik. Hal ini menyebabkan 19.600 lembar saham dibeli pada akhir minggu ketiga. Menjelang akhir masa berlaku opsi menjadi jelas bahwa opsi akan dieksekusi dan delta mendekati 1. Oleh karena itu, pada minggu ke-20, pelaku lindung nilai memiliki 100.000 lembar saham. Pelaku lindung nilai atau hedging actor menerima 5 juta US dollar untuk lembar saham ini ketika opsi dieksekusi, sehingga total biaya penulisan opsi dan lindung nilainya adalah 263.300 US dollar. Tabel 8.3 menggambarkan urutan peristiwa alternatif di mana opsi ditutup di luar uang atau out of the money. Ketika menjadi jelas bahwa opsi tidak akan dieksekusi, delta mendekati 0. Oleh karena itu, pada minggu ke-20, pelaku lindung nilai tidak memiliki posisi di saham yang mendasarinya. Total biaya yang dikeluarkan adalah 256.600 US dollar. Dalam tabel 8.2 dan 8.3, biaya lindung nilai opsi ketika didiskontokan ke awal periode mendekati tetapi tidak persis sama dengan harga teoritis sebesar 240.000 US dollar. Jika skema lindung nilai bekerja sempurna, biaya lindung nilai setelah didiskontokan akan persis sama dengan harga Black-Scholes-Merton untuk setiap jalur harga saham yang disimulasikan. Alasan variasi biaya lindung nilai delta adalah bahwa lindung nilai hanya diseimbangkan ulang seminggu sekali. Seiring penyimbangan ulang dilakukan lebih sering, variasi biaya lindung nilai berkurang. Tentu saja contoh dalam tabel 8.2 dan 8.3 diidealkan karena mengasumsikan model yang mendasari rumus Black-Scholes-Merton, persis antara benar dan tidak adanya biaya transaksi. Nah, ini adalah hubungan antara value of call option sebagai fungsi dari stock price. Nah, prosedur lindung nilai delta dalam tabel 82 dan 8.3 pada intinya menciptakan posisi long dalam opsi secara sintetis untuk menetralkan posisi opsi short trader seperti yang diilustrasikan dalam tabel. Nah, biasanya prosedur ini cenderung melibatkan penjualan saham tepat setelah harga turun dan pembelian saham tepat setelah harga naik. Ini dapat disebut sebagai strategi perdagangan beli tinggi jual rendah yang menyebabkan biaya tambahan atau cost atau kerugian 240.000 US dollar berasal dari rata-rata perbedaan antara harga yang dibayar untuk saham dan harga yang diperoleh. Kemudian variabel gamma. Gamma di sini dari suatu portofolio mengukur sejauh mana perubahan besar menyebabkan masalah. Jadi, gamma di sini tingkat perubahan delta portofolio terhadap harga aset dasar. Hal ini adalah turunan parsial kedua dari portofolio terhadap harga aset. Bisa digrafikan seperti ini, yang dimana C ini call price berada di titik S untuk stop price-nya. Kemudian turunan kedua dari call price ini disebut dengan, nah turunan pertama dari stop price. Nah, ketidaklinearitas dari grafik ini disebut dengan delta gamma atau di dalam kalkulus disebut turunan parsial kedua. Jika gamma kecil, delta berubah perlahan dan menyesuaikan untuk menjaga portofolio delta netral. Jika
hanya perlu dilakukan relatif tidak terlalu sering atau jarang. Namun jika gamma besar, dalam istilah absolut, delta sangat sensitif terhadap harga aset dasar. Maka cukup berisiko untuk membiarkan portofolio delta netral, tidak berubah untuk jangka waktu tertentu. Membuat portofolio gamma netral. Produk linear memiliki gamma 0, tidak dapat digunakan untuk mengubah gamma portofolio. Yang diperlukan adalah posisi dalam instrumen seperti opsi yang tidak bergantung secara linear pada harga aset yang mendasarinya. Misalkan portofolio delta netral memiliki gamma dan opsi yang diperdagangkan memiliki gamma T. Jika opsi yang diperdagangkan yang ditambahkan ke portofolio adalah WT, gamma portofolio menjadi WT gamma T ditambah gamma. Misalkan portofolio delta netral dan memiliki gamma minus 3000. Delta dan gamma dari opsi beli yang diperdagangkan tertentu masing-masing nilai adalah 0,62 dan 1,5. Portofolio dapat dibuat gamma netral dengan memasukkan posisi long yang besar. Sini menjadi 3000 dibagi 1,5 menjadi 2000. Namun, delta portofolio kemudian akan berubah dari 0 menjadi 2000 kali 0,62, jadi 1240. Jumlah sebesar 1240 adalah aset dasar, oleh karena itu harus dijual untuk menjaga kenetralan delta. Ini hubungan antara gamma dengan stock price mirip seperti distribusi normal. Kemudian PEGA. PEGA adalah portofolio merupakan bagian dari variabel dengan tingkat perubahan nilai portofolio terhadap volatilitas. Ini kaitannya dengan standar deviasi dari harga aset yang mendasarinya. Merupakan turunan parsial dari portofolio terhadap volatilitas. Pertimbangan portofolio yang bergantung pada harga aset tunggal yang delta netral dengan gamma minus 5000 dan PEGA minus 8000. Opsi ini ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Nah, untuk membuat portofolio gamma dan PEGA netral, opsi 1 dan opsi 2 dapat digunakan jika W1 dan W2 adalah kuantitas opsi 1 dan opsi 2 yang ditambahkan ke portofolio. Kita memerlukan persamaan berikut ini untuk menghitung nilai W1, W2. Ini kita selesaikan menggunakan substitusi atau eliminasi. Kemudian kita peroleh nilai W1 400, W2 6000. Dengan begitu, portofolio dapat dibuat gamma dan PEGA netral dengan memasukkan 400 opsi 1 dan 6000 opsi 2. Delta portofolio setelah penambahan posisi dalam dua opsi yang diperdagangkan adalah 400 kali 0,6 ditambah 6000 kali 0,5. Ini sama dengan 3240. Oleh karena itu, 3240 unit aset yang mendasarinya harus dijual untuk mempertahankan kenetralan delta. Selanjutnya, kita diskusi tentang theta dan rho. Theta ini adalah sensitivitas nilai portofolio terhadap berlalunya waktu, sementara rho adalah sensitivitas nilai portofolio terhadap perubahan suku bunga. Perbedaan sifat theta dan rho dibandingkan delta, gamma, dan PEGA, mereka dipengaruhi oleh variabel yang berbeda. Dan semua variabel-variabel ini hanya sebagai alat untuk mengukur tingkat risiko dari aset yang kita investasi. Selanjutnya, risiko suku bunga. Aktivitas manajemen risiko utama bagi bank adalah bagaimana pengelolaan pendapatan bunga bersih. Yang dimana fluktuasi bunga bersih dapat terjadi. Misalkan pertimbangkan situasi sederhana di mana bank menawarkan suku bunga deposito 1 tahun dan 5 tahun, serta suku bunga KPR 1 tahun dan 5 tahun kepada konsumen. Suku bunga tersebut ditunjukkan pada tabel 9.1. Kita membuat penyederhanaan asumsi bahwa suku bunga 1 tahun yang diharapkan untuk periode
waktu mendatang sama dengan suku bunga 1 tahun yang berlaku di pasar saat ini. Secara garis besar, ini berarti bahwa pelaku pasar menganggap kenaikan suku bunga sama mungkinnya dengan penurunan suku bunga. Akibatnya, suku bunga pada tabel 1 adalah wajar karena mencerminkan ekspektasi pasar. Menginvestasikan uang selama 1 tahun dan menginvestasikan kembali selama 4 periode 1 tahun berikutnya menghasilkan pengembalian yang tidak pasti. Namun dengan asumsi kita perkirakan pengembalian keseluruhan sama dengan investasi 5 tahun. Demikian pula meminjam uang selama 1 tahun dan melakukan refinancing setiap tahun selama 4 tahun ke depan menghasilkan perkiraan biaya pembiayaan yang sama dengan pinjaman selama 5 tahun. Misalkan Anda memiliki uang untuk didepositokan dan setuju dengan pandangan yang berlaku bahwa kenaikan suku bunga sama mungkinnya dengan penurunan suku bunga. Apakah Anda akan memilih untuk mendepositokan uang Anda selama 1 tahun dengan bunga 3% per tahun atau selama 5 tahun dengan bunga 3% per tahun? Kemungkinannya Anda akan memilih 1 tahun karena ini memberi Anda fleksibilitas keuangan yang lebih besar. Ini mengikat dana Anda untuk jangka waktu yang lebih singkat. Sekarang, misalkan Anda menginginkan hipotek, sekali lagi Anda setuju dengan pandangan yang berlaku bahwa kenaikan suku bunga sama mungkinnya dengan penurunan suku bunga. Apakah Anda akan memilih hipotek 1 tahun dengan bunga 6% atau hipotek 5 tahun karena menetapkan suku bunga pinjaman Anda untuk 5 tahun ke depan dan membuat Anda tidak berisiko refinancing. Ketika bank memposting suku bunga yang ditunjukkan pada tabel 9.1, kemungkinan besar sebagian besar deposannya akan memiliki jangka waktu 1 tahun dan sebagian besar pelanggan yang mencari hipotek akan memilih jangka waktu 5 tahun. Ini menciptakan ketidaksesuaian aset liabilitas untuk bank dan membuat pendapatan bunga bersihnya berisiko. Deposito yang membiayai KPR 6% 5 tahun di roll over setiap tahun. Tidak akan masalah jika suku bunga turun setelah 1 tahun, bahkan akan mendapati dirinya membiayai KPR 6% 5 tahun dengan deposito yang seharga kurang dari 3%, dan pendapatan bunga bersih akan meningkat. Namun jika suku bunga naik, deposito yang membiayai KPR 6% akan berharga lebih dari 3%, dan pendapatan bunga bersih akan menurun. Misalkan ada kenaikan suku bunga sebesar 3% selama 2 tahun pertama. Ini akan mengurangi pendapatan bunga bersih untuk tahun ketiga menjadi 0. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memastikan bahwa jatuh tempo aset yang menghasilkan bunga dan jatuh tempo liabilitas yang membayar bunga cocok. Dalam contoh kita ini, pencocokan dapat dicapai dengan meningkatkan suku bunga 5 tahun pada deposito dan KPR. Misalnya, bank dapat beralih ke situasi pada tabel 9.2, di mana suku bunga deposito 5 tahun adalah 4% dan suku bunga KPR 5 tahun adalah 7%. Ini akan membuat deposito 5 tahun relatif lebih menarik dan KPR 1 tahun relatif lebih menarik. Beberapa pelanggan yang memilih deposito 1 tahun ketika suku bunga seperti pada tabel 9.1 memilih deposito 5 tahun ketika suku bunga seperti pada tabel 9.2. Beberapa pelanggan yang memilih KPR 5 tahun ketika suku bunga seperti pada tabel 9.1 akan memilih KPR 1 tahun. Ini dapat menyebabkan jatuh tempo aset dan liabilitas cocok. Jika masih ada ketidakseimbangan dengan deposan yang cenderung memilih jangka waktu 1 tahun dan peminjam jangka waktu 5 tahun. Suku bunga deposito dan KPR 5 tahun dapat ditingkatkan lebih jauh. Akhirnya ketidakseimbangan akan hilang. Nah, likuiditas. Selain mengikis margin bunga bersih, ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dapat menyebabkan masalah likuiditas. Bank yang mendanai pinjaman jangka panjang dengan deposito jangka pendek harus mengganti deposito yang jatuh tempo dengan deposito baru secara teratur. Dan ini kadang-kadang disebut dengan rollover deposito. Jika deposan kehilangan kepercayaan pada bank, mungkin akan sulit untuk melakukan ini. Jenis-jenis suku bunga. Suku bunga treasury adalah suku bunga yang diperoleh oleh investor dari treasury bill dan treasury bond. LIBOR ini singkatan dari London Interbank Offer Rate. Ini adalah suku bunga pinjaman jangka pendek tanpa jaminan. Suku bunga OIS ini swap di mana suku bunga tetap untuk suatu periode.
suku bunga repo, suku bunga pinjaman dengan jaminan. Nah, durasi ini adalah untuk mengukur yang banyak digunakan untuk mengukur exposure portofolio terhadap pergerakan kurva imbal hasil. Misalkan Y adalah imbal hasil dari obligasi, B adalah harga pasarnya. D, obligasi didefinisikan sebagai durasi harga pasarnya dikali delta harga pasar dibagi delta imbal hasil. Atau delta harga pasar sama dengan minus D kali D durasi kali harga pasar dikali delta bagi hasil. Di mana delta Y adalah perubahan kecil dalam imbal hasil obligasi dan delta B adalah perubahan yang sesuai dalam harga. Durasi mengukur sensitivitas perubahan persentase harga obligasi terhadap perubahan imbal hasilnya. Contohnya, untuk obligasi pada tabel 9.3, harga obligasi B adalah 94,213 dan durasi D adalah 2,65. Sehingga delta B menjadi 94,2 minus 94,2 kali 2,65 dikali delta Y. Dan diperoleh delta B sama dengan minus 249,95 delta Y. Nah, ketika imbal hasil obligasi meningkat 10 basis poin atau 0,1%, delta Y bertambah positif 0,001. Hubungan durasi memprediksi bahwa delta B sama dengan minus 249,95 dikali 0,001 sama dengan minus 0,25. Hingga harga obligasi turun menjadi 94,2 dikurangi 0,25 atau sama dengan 93,96. Seberapa akuratkah ini ketika imbal hasil obligasi meningkat 10 basis poin menjadi 12,1% harga obligasi? Dengan menggunakan persamaan eksponensial ini, 5 ini tahun investasi, 5 tahun investasi. Eksponensial minus 0,121 persentase, 0,5 waktu, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Maka diperoleh penurunan harga obligasi yang sama, yakni 93,96. Durasi modifikasi. Pada tabel 9.3, obligasi milik harga 94,2 dan durasi 2,65. Imbal hasil yang dinyatakan dengan compounding setengah tahunan 12,3673%. Durasi modifikasi yang sesuai untuk menghitung sensitivitas terhadap imbal hasil ketika dinyatakan dengan compounding setengah tahunan adalah durasi dibagi dengan jumlah dari 1 plus persentase setengah tahunan dibagi 2 karena setengah tahun ya. Sementara 12,3673 ini adalah 1 tahun. Memperoleh nilai 2,49. Dan delta B sama dengan 94 harga obligasi pasar dikali delta 2,49. Ini sehingga delta B menjadi minus 235,39. Nah, ketika imbal hasil compounding setengah tahunan meningkat 10 basis poin atau 0,1, delta Y positif 0,01. Hubungan durasi memprediksi bahwa kita mengharapkan delta B menjadi minus 235,39 kali 0,001 menjadi minus 0,235. Sehingga harga obligasi turun menjadi 93,978. Seberapa akurat ini? Ini dilakukan analisis juga dengan menggunakan eksponensial dan hasilnya mirip. Volatilitas.
didefinisikan sebagai standar deviasi dari pengembalian yang diberikan oleh variabel per unit waktu ketika pengembalian tersebut dinyatakan menggunakan compounding quantity. Misalkan harga aset adalah $60 dan volatilitas hariannya adalah 2%. Ini berarti bahwa pergerakan satu standar deviasi dalam harga aset selama satu hari adalah 60 kali 0,02 atau 1,2. Jika kita berasumsi bahwa perubahan harga aset terdistribusi normal, kita dapat 95% yakin bahwa harga aset akan berada di antara 57,65 sampai dengan 62,35 di hari terakhir. Lanjutannya, harga aset adalah $60 dan volatilitas per hari 2%. Standar deviasi dari pengembalian compounding continue ini selama 5 hari adalah akar 5 kali 2 atau setara dengan 4,47%. Karena 5 hari adalah periode waktu yang singkat, ini dapat diasumsikan sama dengan standar deviasi dari perubahan proporsional selama 5 hari. Pergerakan satu standar deviasi adalah 60 kali 0,0447 sama dengan 2,68. Jika kita berasumsi bahwa perubahan harga aset terdistribusi normal, kita dapat yakin 95% harga aset akan berada di antara 54 dolar sampai dengan 65 US dollar pada hari kelima. Volatilitas adalah ukuran seberapa besar harga suatu aset berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dalam konteks keuangan ini sering didefinisikan sebagai standar deviasi dari pengembalian aset. Volatilitas penting dalam manajemen risiko dan penetapan harga opsi. Ada beberapa model untuk memperkirakan volatilitas, termasuk EMA, ARCH, GARCH. Model-model ini mencoba untuk menangkap fakta bahwa volatilitas tidak konstan tetapi berubah dari waktu ke waktu. Volatilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk informasi baru yang mencapai pasar dan aktivitas perdagangan itu. Kesimpulannya, yang pertama, kita sudah belajar konsep dasar risiko pasar sebagai potensi kerugian akibat perubahan nilai pasar dengan berbagai ukuran risiko seperti delta, gamma, pega, theta, dan rho. Yang kedua, menguraikan struktur organisasi dalam manajemen risiko yang melibatkan front office, trader, middle office, pengawasan risiko, dan back office, administrasi transaksi. Yang ketiga, strategi hedging untuk mengelola risiko, di mana strategi hedging termasuk delta hedging sebagai metode untuk mengurangi atau menghilangkan eksposur risiko portofolio terhadap variabel pasar. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.